Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ayat mas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-41. Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Renungan hari ini berjudul Kuasa Kristus, ditulis oleh Soxil Dixon. Pada tahun 2013, sekitar 600 orang saksi mata menyaksikan Nick Wallenda, seorang pemain akrobat udara, berjalan di atas tali yang membentang untuk melintasi ngarai selebar hampir 425 meter di dekat Grand Canyon. Wallenda menapakkan kaki-kakinya di atas kabel baja setebal 5 cm dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk pemandangan yang indah sementara kamera pada kepalanya terarah ke lembah di bawahnya. Ia berdoa dan memuji Tuhan sambil melangkah melintasi ngarai dengan tenang, seolah-olah sedang berjalan santai di atas trotoar. Ketika angin bertiup kencang, ia berhenti dan berjongkok sejenak. Lalu ia bangkit lagi dan mengembalikan keseimbangannya, bersyukur kepada Allah yang menenangkan kabel itu. Dalam setiap langkah di atas rentangan kabel itu, ia menunjukkan ketergantungannya kepada kuasa Kristus di hadapan semua orang yang mendengarkannya saat itu. Dan juga sekarang ketika videonya ditonton di seluruh dunia. Saat angin ribut menimbulkan gelombang yang membuat murid-murid kewalahan di Danau Galilea, teriakan mereka minta tolong dipenuhi rasa takut. Setelah Yesus menenangkan badai itu, mereka sadar bahwa Dia berkuasa atas angin dan segala sesuatu. Perlahan-lahan murid-murid belajar menumbuhkan kepercayaan mereka kepadanya. Pengalaman pribadi mereka dapat menolong orang lain mengenali kehadiran Yesus yang dekat dan kuasanya yang luar biasa. Sewaktu kita mengalami badai kehidupan atau merasa seperti berjalan di atas tali iman yang terbentang, di atas lembah kesulitan yang begitu dalam, kita dapat menunjukkan iman yang teguh kepada kuasa Kristus. Allah akan menggunakan langkah-langkah iman kita untuk menginspirasi orang lain agar juga berharap kepadanya. Sahabat ODB, bagaimana iman Anda dikuatkan saat menyaksikan kuasa Kristus dalam kehidupan orang lain? Lalu bagaimana doa dapat menolong Anda melangkah dengan iman yang penuh keyakinan? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menenangkan hatiku saat aku mempercayai-Mu dalam mengarungi badai kehidupan. Amin.